Bergabung lagi di sesi keempat di pertemuan ketiga di mata kuliah probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan membahas ukuran kemiringan dan keruncingan distribusi data. Nah, untuk ukuran kemiringan distribusi data itu adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrian asimetri suatu distribusi data. Tiga kemiringan distribusi data itu ada yang disebut dengan simetris, miring ke kanan, dan miring ke kiri. Nah, ini untuk simetris. Nanti kalau untuk simetris, nilai modus, nilai median, nilai rata-rata itu sama. Jadi posisinya 50% ke kiri dan 50% ke kanannya itu sama. Nilai-nilainya, modus dan median dan rata-ratanya itu sama. Kemudian kalau miring ke kanan, nilai modus itu lebih kecil dari median, lebih kecil dari rata-rata. Jadi nilai yang paling tingginya itu adalah rata-rata, tapi dia menumpuknya di sebelah kiri karena modusnya lebih banyak di sebelah kiri, atau data-data yang paling sering munculnya di sebelah kiri dan nilainya itu lebih kecil dari median dan juga lebih kecil dari rata-rata. Kemudian kalau miring ke kiri itu nilai rata-rata yang paling kecil, nilai rata-rata itu lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Nilai yang paling sering munculnya itu di sebelah kanan, jadi nilainya itu yang paling tinggi, tetapi rata-ratanya dia lebih kecil dari median dan modusnya ada di sebelah kanannya. Kemudian untuk menghitung apakah kita memiliki data yang distribusinya miring ke kiri, miring ke kanan, atau simetris itu kita menggunakan statistik Cow-Pearson. Kemudian ada metode Moment dan ada metode Bowley. Kemudian untuk perhitungan Cow-Pearson kita harus menghitung nilai rata-rata, kemudian nilai modus dan juga nilai simpanan bakunya. Nanti Anda bisa memulai boleh menggunakan yang pertama atau yang kedua, kemudian nanti nilai alfanya. Ini beda dengan alfa taraf signifikansi. Kalau ini alfa untuk kemiringan distribusi data. Nah, kalau nilainya 0, dia artinya simetris, artinya nilai modus, median, rata-rata itu sama. Kemudian kalau miring ke kanan itu lebih dari 0, miring ke kiri lebih kecil dari 0. Kemudian kalau momen, kalau tadi di simpangan baku atau standar deviasi dipangkatkan 2, kalau di sini dipangkatkan 3. Jadi sama, kuncinya adalah kita harus menghitung rata-rata dan juga standar deviasi. Kemudian sama kalau nilainya 0 ada simetri, lebih besar dari 0 ke kanan, kemudian lebih kecil dari 0 ke kiri. Kemudian untuk menggunakan metode Bowley itu ada cari menggunakan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3-nya harus dihitung. Kemudian dihitung menggunakan rumus tadi, kuartil 3 ditambah kuartil 1 dikurangi kuartil 2 dibagi dengan selisih kuartil 3 dan kuartil 1. Nah, kalau nilainya sama dengan 0 dia simetris, kalau nilainya sama dengan 1 ke kanan, kalau nilainya lebih kecil dari kalau nilainya sama dengan minus 1 dia ke kiri. Nah, contohnya adalah ini Cow-Pearson. Jadi kita menggunakan statistik Cow-Pearson. Di sini diperoleh nilai alfa yang pertama menggunakan formulasi yang pertama. Tadi kan nilai rata-ratanya 500,45. Kemudian nilainya adalah 480 dibagi dengan simpanan baku hasilnya adalah 0,3836. Kemudian untuk formula yang keduanya 3 kalinya selisih nilai rata-rata dikurangi median dibagi dengan simpanan baku hasilnya 0,616. Nilainya berbeda tapi kesimpulannya sama. Tadi kan dikatakan kalau nilainya yang diperoleh positif atau lebih besar dari 0, berarti distribusinya menceng atau miring ke kanan. Sebaliknya jika negatif, distribusinya menceng atau miring ke kiri. Sehingga kesimpulannya tadi diperolehnya nilainya alfanya semuanya positif. 0,3, 0,6, nilainya lebih dari 0 dua-duanya. Maka data mengenai 20 staf pegawai skor TOEFL-nya itu dia miring ke mana? Miring ke kanan, sehingga nilai modus, nilai rata-rata itu lebih besar dari nilai modus, juga lebih besar dari median, atau nilai tadi yang miring ke kanan nilai modus yang paling kecil. Kemudian untuk keruncingan, kalau tadi kita melihat distribusinya miring ke kanan, miring ke kiri, simetris atau tidak, kalau sekarang kita lihat puncaknya apakah tumpul, apakah landai, atau apakah runcing dan sebagainya. Nanti ada leptokurtis itu puncaknya runcing, kemudian kalau mesokurtis itu puncaknya normal, kalau platykurtis itu puncaknya tumpul. Nah, untuk menghitungnya ada beberapa, sama seperti tadi kita harus menghitung rata-rata dan juga simpanan baku. Nanti hasilnya lihat
apakah dia sama dengan 3, lebih dari 3 atau kurang dari 3, atau kalau menggunakan koefisien kurtosis persentil, kita gunakan apakah nilainya sama dengan 0,263, lebih besar dari 0,263, atau lebih kecil dari 0,263. Nah, itulah yang kita bahas mengenai penyajian data, apakah disajikan datanya melalui tabel atau grafik, melalui ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, atau kita bisa melihat apakah miring ke kanan, miring ke kiri distribusi datanya, ataukah puncaknya runcing, dan lain sebagainya. Itu termasuknya statistika deskriptif. Jadi kita sifatnya hanya mengeksplorasi datanya seperti apa, pola penyebarannya seperti apa, distribusinya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk penyajian data menggunakan Excel, kita simak di video selanjutnya, atau Anda bisa langsung lihat di tutorial praktikumnya.